け、人を傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人の例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前やれやれだわ。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai beberapa informasi terbaru dari manga Bakuotam Jujutsu Kaisen. Di antaranya adalah mengenai bocoran dari isi cerita paling baru pada manga fisik Jujutsu Kaisen volume yang ke-26-nya. Mengingat volume yang terbaru ini sudah bisa kita beli dan juga sudah bisa kita baca. Selain itu, kami pun juga akan membahas mengenai potensi kekuatan dari Miguel yang lagi-lagi disebut oleh Gege Akutami setara dengan potensi kekuatan dari Gojo. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai semua topik pembahasan di atas, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama, di mana pada omake atau extra story yang ada pada volume ke-26 ini, kita pun bisa menyaksikan sama-sama sebuah potongan penjelasan tambahan dan juga potongan interaksi singkat dari Shoko Ieri. Mengingat pada kesempatan itu, Shoko pun mulai menjelaskan kepada kita semua mengenai kondisi dari Gojo Satoru ketika Gojo mulai mengeluarkan darah dari hidungnya. Dimana jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka arti dialog pada halaman terbaru ini adalah sebagai berikut. Yaitu, Shoko awalnya salah menyangka bahwa selama ini Gojo selalu menggunakan teknik RCT-nya untuk dapat menyembuhkan dirinya ketika otaknya sudah mulai melemah. Karena hal itulah yang dulu pernah dikatakan oleh Gojo kepada Shoko Ieri ketika mereka masih menjadi murid. Atau tepatnya sebelum Gojo Satoru mendapatkan awakening yang pertamanya setelah dibunuh oleh Toji. Tapi kenyataannya hal yang sangatlah jauh berbeda justru malah terjadi pada momen itu. Karena faktanya teknik Infinity dari Gojo sama sekali tidak pernah dimatikan. Alias teknik Infinity dari Gojo selalu aktif kapanpun dan juga dimanapun. Oleh karena itu, Gojo menciptakan sebuah sistem penyembuhan otomatis atau sistem RCT otomatis. Di mana sedikit demi sedikit Gojo selalu menyembuhkan otaknya sendiri dengan menggunakan teknik RCT versi awakening. Karena hanya dengan cara seperti itulah Gojo pun jadi bisa menghemat pengeluaran dari energi kutukannya. Jadi peluang bagi Gojo untuk bisa burnout atau menjadi kelelahan menjadi sangat kecil sekali. Atau jika kita masih bingung dengan penjelasan dari Shoko di atas, maka perumpamaan yang paling sederhananya adalah sebagai berikut. Ibaratnya, teknik CT dari Gojo adalah sebuah air hujan, di mana setelah air hujan itu turun ke bumi dan bermuara menuju ke lautan ataupun menuju ke sungai, maka air hujan tersebut nantinya akan menjadi menguap dan kembali menuju ke udara lagi. Sebelum pada akhirnya uap tersebut akan berubah menjadi awan dan nantinya akan turun lagi sebagai hujan yang baru. Sistem tersebutlah yang disebut dengan Infinity Loop atau perputaran tanpa henti dari teknik Infinity milik Gojo Satoru yang selalu disembuhkan menggunakan RCT. Hal itulah yang membuat Gojo Satoru seakan-akan memiliki jumlah energi kutukan yang sama sekali tidak terbatas atau infinity. Mengingat sebenarnya Gojo sangat efektif dalam menggunakan energi kutukannya. Serta dia pun mampu menciptakan formula supaya dirinya bisa bertarung tanpa kehabisan tenaga. Tapi sayangnya, hal itu sama sekali tidak berfungsi dan juga tidak berguna ketika Gojo bertarung melawan Sukuna. Karena kenyataannya, Sukuna memanglah sangat kuat. Bahkan, Sukuna pun mampu membuat sistem Infinity dari Gojo dan juga sistem RCT otomatis dari Gojo seketika menjadi rusak. Mengingat faktanya dari awal pertarungan mereka berdua, Gojo pun terus dipaksa untuk bisa bertarung dengan kekuatan maksimalnya. Dengan cara menggunakan teknik Domain Expansion-nya sebanyak 4 kali berturut-turut. Sambil terus mencoba untuk bisa menggunakan teknik RCT-nya juga dalam output yang sangat maksimal. Bahkan jika kita perhatikan baik-baik, GG pun sampai menambahkan gambar kerusakan otak dari Gojo Satoru ketika dirinya bertarung melawan Ryomen Sukuna. Di mana pada gambar ini kita pun bisa menyaksikan sama-sama bahwa hampir semua bagian otak dari Gojo nampak sudah rusak dan juga nampak sudah mengeluarkan banyak sekali darah. Hal itu tentu saja sangatlah berlawanan dengan ucapan dari Ryomen Sukuna yang ada pada satu gambar panel manga ini. Karena menurut Sukuna, para penyihir di dalam dunia Jujutsu Kaisen menyimpan semua kekuatan kutukannya atau kekuatan CT-nya tepat pada bagian kanan otaknya. Sehingga ketika mereka sudah mulai burnout, maka otak bagian kanannya sajalah yang nantinya akan menjadi rusak dan sulit untuk digunakan lagi.
Berdasarkan hal itu, maka untuk saat ini kita pun sudah bisa membuat kesimpulan bahwa kerusakan pada otak dari Gojo ternyata jauh lebih parah daripada yang dibayangkan oleh Sukuna dan juga kita semua sebagai pembacanya. Tidak heran, luka yang dialami oleh Gojo dan juga Ryomen Sukuna terlihat sedikit berbeda. Di satu sisi, Gojo mengeluarkan darah dari hidungnya. Sedangkan di sisi lain, Sukuna mengeluarkan darah dari matanya ketika dirinya mulai burn out juga. Yang artinya, di sisa pertarungannya melawan Sukuna, kondisi dari Gojo Satoru sudah tidak sempurna lagi. Karena dalam keadaan otaknya rusak, dirinya masih harus dipaksa berjuang untuk terus mengimbangi kekuatan dari Sukuna yang bertarung dengan ditemani oleh dua Shikigaminya, yaitu Agito dan juga Mahoraga. Oh iya, kami mau disclaimer sekali lagi ya, bahwa semua penjelasan di atas bukanlah sebuah teori. Tapi, semuanya adalah cerita tambahan asli yang ada pada manga fisik JJK volume yang ke-26. Bukan hasil ngarang bebas ataupun hanya teori belaka. Oh iya, sebelum video ini kami tutup, terdapat dua buah informasi tambahan lain mengenai sedikit penjelasan tentang kekuatan dari Miguel. Di mana pada chapter 255 kemarin, Gojo pun dengan penuh keyakinan akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Yuta. Yaitu, jika Gojo dan juga Miguel bertarung di dalam lomba maraton, maka kemungkinan Gojo lah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Namun, jika Gojo dan juga Miguel bertarung di dalam perlombaan sprint, maka justru Miguel lah yang nantinya malah akan menang. Yang artinya, menurut Gojo Satoru, jika mereka berdua bertarung, hanya dengan menggunakan kekuatan fisik saja dan juga kekuatan bela diri saja, tanpa melibatkan teknik domain expansion dan juga tanpa melibatkan teknik kutukan, maka sudah jelas Miguel pasti bisa mengalahkan Gojo Satoru. Karena pada dasarnya, Miguel memanglah sangat kuat. Bahkan jauh lebih kuat daripada penyihir spesial grade lainnya. Selain itu, di dalam satu kesempatan yang sama ini, kita pun juga mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai bagaimana cara kerja dari kekuatan CT milik Miguel. Di mana secara singkat, nama CT dari Miguel adalah Hakuna Lana, yaitu sebuah teknik kutukan yang berfungsi untuk memberikan buff kepada dirinya sendiri, serta memberikan debuff kepada semua lawan-lawannya. Ditambah, dengan kekuatan CT-nya itu, Miguel pun jadi bisa menari dengan mengikuti irama dari serangan setiap lawannya. Sesuai dengan filosofi dan juga kekuatan Hakuna Lana yang sebenarnya ada di dunia nyata pada kebudayaan Kenya. Di mana pada versi dunia nyatanya, Hakuna Lana merupakan tarian pemanggil hujan atau tarian untuk mencari berkah. Berdasarkan hal itu, maka tidak heran jika pada chapter 255 kemarin, kita pun jadi bisa melihat sama-sama bahwa Miguel nampak sedang bergerak seperti gerakan sedang menari. Kemudian yang keduanya adalah penjelasan dari teknik CT Larue. Di mana menurut Gege Akutami, nama CT dari Larue ini adalah Heart Catch. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah menangkap hati. Nah, menariknya, ternyata kekuatan CT dari Larue ini sebenarnya cukup kuat. Karena selain bisa menangkap atau memegang benda fisik yang sifatnya bisa dilihat oleh mata, ternyata CT dari Larue juga bisa digunakan untuk dapat menyerang jiwa sama seperti pukulan dari Yuji. Atau dalam teks bahasa Inggris aslinya, bunyinya adalah seperti ini, yaitu Grasping Body and Soul. Tapi meskipun begitu, CT dari Larue ternyata memiliki satu buah kelemahan besar, yaitu setiap kali tangan dari Larue berhasil terkena serangan dari Ryomen Sukuna, maka 1/10 damage dari Sukuna akan ditransfer menuju ke tubuh dari Larue. Yang artinya, CT dari Larue adalah perpanjangan tangan dari tubuh Larue itu sendiri, bukan merupakan perwujudan dari Shikigami seperti Rika ataupun yang lainnya. Nah, itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu video ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!